Salwan Momika adalah seorang warga negara Irak yang menjadi terkenal di Swedia dan secara internasional karena aksinya membakar Al-Quran. Dia datang ke Swedia untuk mencari suaka pada tahun 2018 dan mendapatkan izin tinggal sementara pada tahun 2021. Selama musim panas 2023, dia menjadi terkenal karena aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukannya sebagai protes terhadap Islam. Aksi-aksi ini menimbulkan emosi yang kuat dan menyebabkan kerusuhan serta kekacauan serta kemarahan di beberapa negara muslim terhadap Swedia. Bahkan dirinya juga sempat dipukuli di jalan saat sedang beraksi. Tapi hal ini tidak menyurutkan aksinya untuk tetap melecehkan kitab suci umat muslim tersebut. Sebelum ditembak, Salwan Momika sedang melakukan siaran langsung di TikTok mengikuti sebuah challenge bersama kawan-kawannya di akun TikTok miliknya sendiri pada Rabu tengah malam 29 Januari 2025 pukul 23:10. Kemudian dia berhenti sejenak untuk merokok, melangkah keluar pintu menuju balkon rumah persembunyiannya. Beberapa saat itulah dia ditembak, sementara akun TikToknya masih dalam keadaan siaran langsung. Sementara itu, pihak kepolisian dari Swedia telah berhasil menangkap 5 terduga penembak pasca 2 jam dari kejadian tersebut pada Kamis dini hari 30 Januari 2025 terkait dengan aksi yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat di Swedia. 2 warga Swedia, Noah Omran dan Kles Gabrielsen, malah tidak setuju dengan aksi yang mereka nilai kebablasan dan provokatif, seperti yang telah dilansir oleh BBC News. Look up to Sweden for its democracy and oh my god, we are so open and we're free and we're letting everyone, do their thing, but that's just not what's happening in this country. It really isn't, and this is a great example for that. Like, someone gets to stand in front of so many people on their happy day and do this. That is crazy to me. I'm sorry. It's just part of that perpetual Islamophobia that just keeps growing and growing and growing, and I'm terrified to think where this is going to end. Freedom of speech is very important, but I think burning a religious book, it's not freedom of speech. It's another thing, it's a provocation. Tim Liputan melaporkan untuk Puja TV.